Video saya matikan aja nggak apa-apa? Boleh. Ya. Udah ready Mas, monggo silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita berkumpul lagi di forum Bincang Ilmu sore ini, berbagi dengan narasumber Mas Andra Hanidio. Tema kita hari ini terkait build new habits, jadi gimana caranya membuat kebiasaan baru. Nanti Mas Andra akan menyampaikan mungkin apa nih teori, tip terkait masalah bagaimana membuat kebiasaan baru. Nah, kebetulan kita juga ada di bulan Ramadan, mungkin ini juga momen yang buat kita membuat kebiasaan baru. Monggo Mas Andra tanpa panjang lebar dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oh, sebelumnya kita sapa dulu Mas Andra. Halo Mas Andra. Iya, halo. Baik, Mas. Udah ya? Udah diserahkan ke saya atau masih? Sudah diserahkan ke Mas Andra. Sudah diserahkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali walaupun secara online ya. Semoga yang online ini tidak mengurangi kualitas yang offline nantinya insya Allah ya bisa ketemu dengan teman-teman di komunitas Taiwan. Nah, saya nggak bosan nih ketemu lagi dengan saya lagi gitu ya, Mas Okto dan teman-teman. Jadi kalau perkenalan sepertinya di sesi yang lalu sudah. Mungkin bagi yang baru bertemu kita secara online ini, saya adalah sehari-hari seorang coach, Bapak Ibu sekalian. Dan juga seorang linguistik modern. Linguistik modern maksudnya gimana? Di pemerhati linguistik kerjaannya itu ngapain? Jadi kerjaannya ya mengamati komunikasi di beberapa instansi dan di situ mencatat bagaimana sih pola-pola mereka berkomunikasi. Oh ya, jadi seperti tadi ini live. Oh, tadi ada yang bertanya, monggo nanti saya belum bisa ngecek boxnya. Oke, saya lanjut ya. Dan juga saya adalah seorang profesional trainer, alhamdulillah sudah 10 tahun berkecimpung di dunia training. Dan ini adalah untuk pengalaman training saya, sudah pernah beberapa instansi pemerintah, di beberapa perbankan, juga UKM, dan beberapa perusahaan nasional sampai dengan multinasional. Mungkin itu saja perkenalannya, saya langsung mulai. Saya mau ngecek dulu suara saya terdengar cukup jelas, teman-teman sekalian? Cukup jelas, Mas Andra. Cukup jelas ya. Baik, nanti ada beberapa hal karena bicara tentang habit, ini perlu kita interaktif gitu ya dalam beberapa slide. Nanti manfaatkan fitur chat saja supaya tidak terlalu mengganggu yang lain. Kalau secara audio khawatirnya kita manfaatin fitur chat aja. Oke. Sudah siap semuanya? Insya Allah siap. Ya, oke. Kita langsung aja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk buku referensinya, kalau ingin belajar lebih jauh, saya pribadi menyarankan buku-buku ini, yang saat ini lagi terbaru Atomic Habits, ini yang versi baru, bukan versi baru ya, ini lagi buku baru tentang habits dari James Clear, dan ini sangat aplik sekali. Beliau sangat terinspirasi dari buku sebelahnya yang warna kuning gitu ya, yang The Power of Habit. Udah pernah punya nih bukunya The Power of Habit, buku lama yang baru dicetak ulang kalau di Gramedia Indonesia, dan banyak sekali yang memperbincangkan buku The Power of Habit. Sebenarnya The Power of Habit ini tentang psikologi perilaku gitu ya. Dia bahasanya bahasa jadi mudah untuk dipahami. Nah, kalau yang Atomic Habits ini James Clear lebih kepada aplikasi sehari-hari. So, akan sangat melengkapi The Power of Habit ini, banyak penelitian-penelitiannya. Atomic Habits ini banyak penerapannya. Kurang itu. Juga buku sahabat saya, Mas Darmawan Aji, Productivity Hack, ini cukup baik sekali. Kayak rangkuman buku-buku bagus di Amazon gitu ya, dirangkum sama beliau ada di sini. Jadi kalau nggak sempat beli buku banyak, cuman bisa satu, nah belinya buku yang ini aja. Dan LP untuk yang mudah dibaca, buku yang ini saya suka, The Ultimate Introduction to NLP. Bahasanya ringan, namun mencangkup hal-hal esensi dan
menjelaskan tentang NLP itu apa, bagaimana cara menggunakannya. Mulai dengan itu, kebetulan juga lagi batuk, maaf ya kalau beberapa kali saya kepotong. Ya, kita langsung lanjut. Habits, kenapa saya membahas habits? Karena ternyata dalam sebuah penelitian, 40% sampai 50% aksi kita sehari-hari dilakukan karena kebiasaan. Wah, ini cukup besar angkanya ya. 40 sampai 50%. Kita ambil lah 50% 45 gitu ya tengah-tengahnya. 45% aksi kita sehari-hari dilakukan karena kebiasaan. Jadi selama 24 jam itu bisa dibilang ya 12 jam kita itu perilaku atau aksi-aksi yang kita lakukan ternyata dilakukan karena kebiasaan. Bahasa gampangnya gini, kebiasaan itu kan kita lakukan berpikir ya, bukan sesuatu yang kita mikir dulu, dirancang dulu baru dilakukan. Jadi dia tanpa mikir ya wes tiba-tiba langsung kayak gitu aja. Contoh ya kayak motor gitu loh. Tanpa berpikir udah colok kunci motor, putar ke kanan, pencet starter, gas dinyalain dan akhirnya kita siap naik motor. Nah, itu kan suatu kebiasaan yang kita nggak berpikir-pikir. Di mana ternyata menurut penelitian, yang kita lakukan tanpa berpikir itu 40%. Ini saya mau membuka angka ini. Artinya atau sedikit nih Bapak Ibu sekalian, 40% loh ya. Apa sedikit nih? Banyak. Banyak ya, banyak. Ini cukup banyak yang kita lakukan tanpa berpikir. Berita baik atau berita buruk kira-kira nih? Berita baik. Buruk, Berita bisa baik jadi gitu ya. buruk. Berita buruk. Kalau perilaku Iya. Jika kebiasaan buruk pasti jadi buruk. Nah, yang menarik ya. Jadi baik bisa jadi berita buruk nih. Kenapa? Kalau kebiasaannya baik ya wes alhamdulillah. Tapi kalau kebiasaannya ternyata buruk, jadi astagfirullahaladzim itu 40% otomatis kita melakukan kebiasaan buruk tanpa berpikir. Wah, ini kan bahaya. Jadi kita lakukan itu padahal itu buruk. 40% lagi jumlahnya. Ini kita pukul rata ya, walaupun kan ada perilaku buruk itu bercampur dalam sebuah keseharian. Ini yang mau saya angkat. Jadi ternyata tanpa kita sadari ini menurut penelitian 40% loh jumlahnya. Perilaku atau tingkah laku kita sehari-hari yang kita lakukan tanpa mikir. Nah, yang jadi parahnya adalah seringkali kambing hitam kebiasaan itu soal menjadi sebuah titik dan koma. Jadi maksudnya adalah ya mau gimana lagi udah kebiasaan titik dan ya bukan koma ya. Artinya kan udah nggak ada pembicaraan selanjutnya gitu, nggak bisa dirubah. Oh begini, oh wes udah dari sananya udah bacaan. Padahal kalau kita lihat di buku ini dan kita kaji sebenarnya perilaku kebiasaan bukanlah titik tapi koma. Nah ini yang mau kita pecah hari ini nih. Ini hal pertama dulu yang perlu kita kebiasaan itu bukan titik melainkan dia koma. Artinya kalau kita menyadari kita bisa merubah hal tersebut. Jadi seolah-olah yang terjadi itu manusia dibentuk oleh kebiasaan. Ya itu benar, padahal sebelum dibentuk kebiasaan manusia sendiri yang membentuk kebiasaan itu. Nah ini yang perlu kita telaah dan telusuri hari ini. Jadi saya ulang untuk garis bawahi, bahwasanya memang kita dibentuk oleh kebiasaan, tapi sebelumnya sebelum kita dibentuk oleh kebiasaan, kita yang membentuk kebiasaan itu. Nah kita dulu sebelum kemana-mana ya, konsepnya dulu deh habits. Supaya sama dulu definisinya habits itu apa sih? Nah ini saya bahas dari Atomic Habits, definisinya halaman 53. Jadi kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi cukup untuk menjadi otomatis. Saya garis bawahin dulu, jadi kebiasaan itu ternyata otomatis. Yang namanya otomatis gimana kita nggak tahu prosesnya, tiba-tiba udah ke jalan aja, udah kebiasaan soalnya gitu ya. Misalkan kayak gelas, kita nggak mikir lagi, kita ngambil gelasnya yang warna biru misalkan ya, karena memang udah kebiasaan ngambil yang biru, kalau yang terbiasa ngambil biru. Atau kalau yang terbiasa ngambil gelas yang bening, ngambilnya gelas yang bening lagi. Padahal antara gelas yang banyak, kenapa yang diambil gelas itu? Nah ini udah otomatis aja. Contoh yang lain, misalkan bangun tidur bikin kopi,
gitu. Kenapa nggak bikin jeruk nipis, air jeruk nipis gitu ya. Kenapa nggak bikin, air chia seed, air dengan chia seed aduh, nah, kenapa minumnya langsung kopi? Ya otomatis aja kok kayaknya, ada craving gitu, ada sebuah dorongan bangun tidur pengennya, jadi bahas minuman, apa ya, walaupun lagi puasa sebentar lagi berbuka gitu. Jadi kayak ada dorongan otomatis aja, bangun tidur kalau di lagu terus gitu. Nih kalau kita biasa bangun tidur langsung ngopi atau bangun tidur buka FB. Nah, ini langsung kebiasaan yang dilakukan otomatis. Ujungnya memang adalah otomatis, tapi kita perlu lihat tuh kalau kita awal ada prosesnya. Apa prosesnya? Ya ternyata perilaku itu telah diulang. Nah, kita garis bawahin di sini ya, prosesnya. Tadi kan output itu. Jadinya ya otomatis memang, tapi di sini ada prosesnya. Prosesnya adalah perilaku itu telah diulang dengan frekuensi cukup. Artinya sebelum dia menjadi otomatis, dia belum otomatis. Karena kita ulang-ulang dengan frekuensinya cukup, jadilah dia otomatis. Sudah otomatis, nah ini disebut dengan kebiasaan. Angkat dari definisi ini supaya sama ya, kita kotakkan dulu definisi yang mau kita bahas hari ini. Jadi habits itu ada proses awalnya sebelum nantinya jadi otomatis. Saya ulang ya, habits itu ada proses awalnya belum dia berubah menjadi otomatis. Nah, yang mau kita telaah hari ini adalah bagaimana sih proses awalnya, sehingga nantinya kalau ternyata itu habit yang tidak baik, bisa kita rubah. Kembali ke konsepnya habits itu koma, titik. Jadi bisa kita rubah. Harapannya seperti itu insya Allah ya. Dan tentunya tanpa bantuan Allah itu akan sulit. Nah, karena itu kita juga berdoa untuk bisa dibantu Allah membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif dan juga produktif. Saya lanjut. Ini perlu dipahami dulu. Kita jadi jangan curiga dulu sama kebiasaan, bahwasanya itu adalah makhluk yang karena kebiasaan itu sebenarnya menguntungkan kita. Kenapa? Nah, kalau menurut para ilmuwan ini di bukunya Charles Duhigg, kebiasaan itu muncul karena otak terus mencari upaya supaya menghemat upayanya. Jadi gampangnya gini, bahwasanya mengambil keputusan, melakukan sesuatu itu otak makan energi, makan tenaga, dia capek. Jadi kalau dia harus mikir terus tuh dia capek dan harus ngambil keputusan apalagi dia capek banget. Nah, ketika kita melakukan sesuatu sebenarnya kan aku kita tuh kayak kumpulan dari keputusan. Contoh, tadi ya, bangun tidur habis itu ngapain? Nah, itu kan mikir otak itu, habis bangun tidur saya mau ngapain ya? Dia mikir, atau minum air putih, minum teh, atau minum kopi itu dia mikir. Nah, ketika dia mikir itu dia capek. Nah, karena dia melakukan contohlah taruhlah minum kopi, karena dia melakukan minum kopi dan dilakukan secara berulang-ulang, oh akhirnya otak bisa memprediksi ke depan biar nggak capek, udah minum kopi aja, kayak gitu kurang lebih ya. Jadi saya ulang, sebenarnya kebiasaan itu juga baik, dia tidaklah buruk karena dia mau ngebuat otak kita nggak capek. Karena kalau harus mikir dan memutuskan itu capek. Jadi contoh pas bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Jadi otak mikir, mau minum air putih, teh, kopi. Ya udah karena udah kebiasaan kopi aja. Nah supaya nggak capek, langsung aja dibuat otomatis sama otak, bangun tidur minum kopi. Kenapa dia membuat itu otomatis? Karena dia mau menggunakan kapasitasnya untuk memikirkan hal-hal lain. Ya udahlah yang ini diotomatisin aja nggak usah dipikir, saya mau gunakan energi saya untuk mikirin hal yang lain. Kurang lebih kayak gitu yang terjadi dengan otak kita. So, kita perlu pahami di sini, awalnya kebiasaan itu sebenarnya muncul bukan karena apa-apa, dia sebagai upaya untuk menghemat kinerja otak kita, supaya tidak banyak berpikir, supaya tidak terlalu memilih, supaya tidak terlalu banyak merancang. Jadi ngambil aja di database yang lalu. Kalau begitu ya. Ya, kalau petakannya adalah ternyata yang diambil database-nya dari yang lalu itu, perilaku yang jelek ternyata, bukan yang baiknya. Dan itu menjadi otomatis. Ini yang mau kita bahas, gimana caranya supaya bisa mengganti hal tersebut. Nah, ini kita perlu memahami the habit loop, lingkaran habit itu seperti apa, atau ada yang bilang juga the habit flow chart, ada juga yang bilang, proses habits dan lain segala macam, banyak sekali di internet, bisa dicari. Kalau saya merujuk dari aslinya, Charles Duhigg bilangnya the habit loop, gitu.
gitu, lingkaran habit. Jadi itu dimulai dari cue, rutin, dan juga sampai reward. Sebelum kita membahas ini, ada baiknya supaya aplikatif. Asumsi saya rekan-rekan hadir hari ini kan punya harapan nih, saya tuh pengen menghilangkan kebiasaan Mas misalkan, atau saya tuh pengen kebiasaan ini. Nah itu kira-kira apa? Coba dirumuskan dulu ya. Sebelum kita nggak bisa rumusnya nih, coba dirumuskan terlebih dahulu, kira-kira sebenarnya kebiasaan buruk apa sih yang Anda ingin hilangkan, atau kebiasaan baik apa yang ingin Anda bangun? Monggo silahkan dipikirkan terlebih dahulu, kita beri waktu sekitar 2 sampai 3 menit. Langsung aja di-chatting di Zoom-nya, biar saya bisa melihat juga, silakan. Jadi saya ulang ya, kebiasaan buruk apa yang ingin Anda hilangkan, atau kebiasaan positif apa yang ingin Anda bangun? Pilih dua-duanya juga boleh, silakan. Supaya aplikatif nih materinya hari ini, monggo, diketik aja di chatting Zoom-nya. Kalau udah langsung send aja, send duluan boleh, saya boleh. Kadang kala masih belum bisa menahan saat tiba-tiba marah. Oke, baik. Berarti kebiasaan marahnya ya yang ingin dirubah ya? Saya ingin lebih bersabar menghadapi masalah. Konsisten nge-vlog. Wah, waktu ini ya sepertinya ya. Udah konsisten Mas Okto ya. Habit saya membuli teman-teman energi. Masya Allah. Biasa emang. Kebiasaan buruk pengen diubah makan manis setelah makan Mas Rai. Ini bagus nih, makan manis. Oh Mbak, ya Mbak, pengen merubah kebiasaan setelah makan besar. Oke, siap. Buruk ya itu ya. Ini coba didefinisikan lagi nih, makan apa? Kalau buah yang manis kan buruk juga tuh. Buat Kak Nina buruk. Oh, buat Kak Nina buruk buah yang manis juga gitu ya. Ayo Mbak Ulfa, apa Mbak Ulfa? Usahakan kita mengidentifikasi kebiasaan lebih spesifik, kayak ini seperti Bu Sri Retno, kadang-kala masih belum bisa menahan saat tiba-tiba marah. Nah, marah kayak gimana yang mau dihilangkan? Kebiasaan marah yang kayak gimana? Karena kan enggak semua marah, atau mungkin marah yang tiba-tiba gitu ya. Marah yang tiba-tiba, atau marah yang kayak gimana yang mau dihilangkan? Kita perlu spesifik. Kayak kemarin contoh ketika ada kelas ini juga, ada yang pengen nggak nonton drama lagi. Nah, sebenarnya kan nggak ada masalah nonton drama Korea itu. Nah, nonton drama Korea yang kayak gimana yang pengen dihilangkan? Akhirnya dirumuskan itu nonton Korea yang 2. Nah, oke. Atau nonton drama Korea yang percintaan. Tapi mostly drama Korea percintaan ya. Mostly drama Korea percintaan. Walaupun mungkin ada detektif lah, mungkin ganti detektif. Atau yang ada lagi yang lebih general, pengen menghilangkan kebiasaan nonton. Nah, ini perlu dispesifikan. Dokumenter wes aman sebenarnya kan. Makan manis. Kayak gini gimana Bu Retno? Kayak gininya gimana? Pengen ngaji lebih banyak, Masya Allah. Kebanyakan rebahan. Kalau rebahan ngaji gimana Mbak? Oh iya juga ya. Pernah saya nyuruh anak cepat berangkat ke stasiun, membaca kereta sudah berangkat. Oke, baik. Mungkin maksudnya apakah marah kepada anak gitu ya Bu Sri Retno? Ini sambil berjalan lah ya, sambil berjalan silakan sambil ditemukan kebiasaan buruk apa yang ingin pada anak. Oke, baik. Kebiasaan buruk apa yang secara spesifik ingin dihilangkan. Nah, itu kita perlu spesifik dulu. Karena kalau nggak spesifik bahaya juga buat kita kan. Kebiasaan minum kopi, apa juga kan minum kopi. Minum kopi pas lagi puasa ya itu jelas itu jelas jangan. Minum kopi, bangun tidur langsung kopi misalkan. Nah, jadi secara spesifik kebiasaan kapan yang ingin dihilangkan. Nah, itu kurang lebih kayak gitu ya. Nanti silakan sambil berjalan sambil kita rumusin di sempurna nantinya. Saya mau ngebahas ini dulu, udah habit loop. Jadi kebiasaan itu munculnya dari mana sih? Dia nggak ujuk-ujuk aja jadi otomatis. Tadi saya sebut di awal ada prosesnya. Malu Pak, iya nggak usah disebut nggak apa-apa.
Nah, saya balik ke sini, di kebiasaan itu nggak ujuk-ujuk muncul, pasti ada proses awalnya. Nah, proses awalnya gimana? Kurang lebih kayak gini, Q di sini tanda. Jadi kalau pernah tahu kan ada cue card, kalau MC itu suka megang cue card tuh, petunjuk-petunjuk atau tanda yang harus dia bacakan, itu dipegang sama dia, cue card. Nah, kalau habits juga sama, ada cue card. Oke, baik, untuk setting nanti saya baca lagi ya, saya lanjut ke slide-nya dulu. Pertama ada cue, ada tandanya dulu. Nah, setelah tanda kita melakukan sebuah rutinitas tertentu. Jadi ketika bertemu dengan sebuah tanda, kita melakukan rutinitas tertentu, lalu ada reward yang dirasakan oleh tubuh kita. Ketika ada reward yang dirasakan oleh tubuh dan itu sukai, maka ini contoh ya, contoh cue-nya adalah ini kalau nggak kita lakukan jadi craving. Craving tuh kita mengidam-idamkan, ngidam lah istilahnya ya, kalau orang lagi hamil tuh istilahnya ngidam. Contoh cue-nya tuh rutinnya dulu ya, rutinnya itu adalah buka Facebook, rutinitasnya. Ini karena, nggak terlalu banyak, saya tulisnya cuma buka Facebook. Cuma cara lebih lengkapnya buka Facebook 40 menit misalnya, rutinitasnya adalah kayak gitu. Cue-nya apa? Cue-nya ketika pagi, dia langsung megang handphone. Nah, itu cue-nya. Jadi bangun tidur, lihat handphone, rutinitasnya gimana? Rutinitasnya dia langsung buka Facebook selama 40 menit. Nah, apakah dia akan menjadi sebuah habit kalau hanya segitu gitu ya, ketika dia bangun pagi, terus ngeliat handphone, ambil dan dia buka Facebook, apakah dia akan menjadi sebuah habit? Belum tentu. Nah, itu ada poin yang terakhir, itu ada reward. Ketika diri kita ternyata suka dengan aktivitas buka Facebook, ada reward-nya, dia baru muncul dia mengidam-idam pengen buka Facebook lagi. Dan itu menjadi habits, kan buka Facebook-nya sebenarnya yang bikin adalah karena reward atas buka Facebook. Nah, ini perlu dipahami, dari setiap habit yang bikin itu menjadi berulang-ulang, bukan si rutinitasnya, tapi si-nya. Contoh kayak ngerokok, rokok itu kan rutinitasnya ya. Maaf nih yang, masih dalam proses untuk berhenti merokok gitu ya. Yang sebenarnya kan bau rokoknya dan lain segala macam tidak terlalu disukai oleh orang. Ada yang suka, ada yang tidak gitu ya. Nah, cuma yang disukai adalah reward after ngerokok, itu dia ngerasa lega, dia ngerasa apa ya, dia ngerasa, Nggak asam lagi. nggak asam lagi gitu ya, ada sensasi waalaikumsalam ya. Jadi nggak asam lagi di dalam mulutnya ketika habis ngerokok, nah itu ya. Jadi perlu dipahami kalau nggak ada reward-nya, dia nggak jadi craving, nggak jadi habits gitu. Dia jadi craving alias diidamkan, pengen lagi, itu karena ada rewards-nya. Makanya dalam hal buka Facebook, saya meneliti untuk diri ya, meneliti untuk diri saya sendiri apa, oh ternyata ada perasaan ngerasa diperhatiin nih, gitu loh, setelah selesai ngebuka Facebook. Jadi buka Facebook, lihat komen teman, di-like dan lain segala macam, di mana ini sebenarnya penyakit hati kan gitu ya. Pengen bikin status supaya di-like, nah bahaya juga. Sayangnya kita di era sekarang malah dipersenjatai dengan hal-hal yang semacam itu gitu ya. Kita jadi haus perhatian. Nah, karena ternyata rutinitas buka Facebook ini buat ngerasa diperhatiin, dan buat beberapa orang kurang lebih sama, katanya menimbulkan hormon dopamin yang keluar gitu. Nah, dia jadi ada craving tuh pengen lagi, ngidam lagi. Jadi setiap ngidamnya pas kapan? Ngidamnya pas Q-nya kan tadi ketika pagi ya. Ketika pagi tanpa ngeliat handphone pun ngidam-ngidam gitu, pengen buka Facebook. Apalagi sudah ngeliat handphone, langsung secara otomatis dia buka Facebook. Kenapa? Karena dia butuh dia butuh perasaan diperhatikannya. Nah, ini habit loop nih kayak gini nih kurang lebih. Jadi, dia akan menjadi habits ketika ada reward-nya. Si buka Facebook, dia bakalan jadi kecuali ada reward-nya. Nah, ini entah ya, ini cuman gosip gitu ya, saya juga tidak bisa membuktikan aplikasi-aplikasi itu mempelajari ini,
bagaimana, aplikasi mereka bisa reward dan ngebuat orang jadi memang mereka dipersenjatai dengan itu. Kalau games itu jadi dapat hadiah, naik level dapat jagoan. Kalau yang mobil dapat mobil baru, jadi pengen nyari lagi tuh, setelah dapat mobil baru pengen nyari lagi bannya, pengen nyari lagi upgrade lagi mesinnya. Jadi memang itu udah didesain ada reward-nya, karena kalau nggak ada reward dia nggak craving, ya jadi sebuah habits. Mereka memahami, konon mereka mempelajari ilmu ini supaya orang ketagihan dengan aplikasi. Tapi ini tuduhan awal saja ya, bukan tuduhan sih, bukan judge semua kayak gitu, kurang lebih yang saya dengar membangun aplikasi seperti itu. Soalnya baik supaya aplikasinya membuat orang pengen pakai lagi. Cuma bahayanya adalah orang jadi craving, jadi tentang game tersebut. Nah ini saya balik lagi ke sini, jadi habits itu terjadi karena ada reward-nya. Karena ada reward-nya tadi case-nya buka Facebook, merasa diperhatiin. Nah jadi craving, dia mengidam-idamkan, dia jadi candu pengen, setiap lihat handphone pengen buka Facebook. Nah lingkarannya kayak gitu ya, jadi setiap pagi lihat handphone pengen buka Facebook. Kenapa? Karena dia ngejar yang merasa diperhatikan. Nah itu pas malam udah mulai, gemeteran tuh, waduh udah pengen nggak sabar nunggu besok, supaya buka Facebook dan ngerasa diperhatiin. Nah ini, habit loop yang sering dibahas atau sering juga disebut habit chat. Kita perlu memahami ini untuk bisa membongkar kebiasaan buruk kita. Jadi tadi kalau misalkan rebahan, supaya nggak rebahan lagi, nah si rebahan itu biasanya reward tuh kepada diri kita. Jadi rebahan itu kan rutinitasnya ya, rebahan adalah rutinitas. Dia membawa reward ke dalam diri kita, mungkin ngerasa, enak kayak gitu dan, ngerasa, lega habis aktivitas hari-hari, jadi craving untuk rebahan. Cue-nya adalah setiap masuk kamar ngelihat, kasur, setiap masuk ruang rumah ngelihat sofa pengennya rebahan. Nah ini jadi muter terus kayak gini. Oke, kurang lebih usaha manusia memetakan habits, bagaimana sebuah perilaku biasa bisa menjadi kebiasaan. Lanjut ya. Terus gimana cara ngilanginnya, kan itu yang terpenting. Menghilangkan habits buruk. Nah, yang pertama, ya semoga waktunya cukup. Yang pertama itu adalah ketahui when-nya. Kita perlu tahu kapan sih kebiasaan ini terjadi. Jadi kalau kalimatnya ya, kalau kita bikin sebuah form untuk self coaching, kita meng-coaching diri kita sendiri, melakukan kebiasaan buruk itu ketika apa? Nah ini kita perlu kenal dulu, karena kan dia udah otomatis tuh. Dia udah otomatis, kita nggak tahu prosesnya, tahu-tahu kita itu aja. Nah kita perlu mulai menyadari, menimbulkan kesadaran. Saya melakukan kebiasaan buruk itu ketika apa sih? Ketika ini dia bisa berupa waktu, bisa berupa perasaan, ataupun bisa berupa orang. Maksudnya gimana? Contoh, ketika yang berupa waktu, membuka Facebook itu ketika apa? Ketika pagi. Nah itu kan ada juga yang pagi sih, yang penting pas perasaan tuh. Pas saya ngerasa bosen, saya buka Facebook, nah itu perasaan. Cuma bosan terus tiap hari, jadi buka Facebook terus tiap hari, ini lebih bahaya ya. Ini lebih bahaya. Kalau perasaan lebih bahaya, dia nggak ada waktu spesifik, dia nggak ada waktu spesifiknya. Nah, ada juga yang orang. Jadi, ya kalau lagi kumpul-kumpul sama orang itu jadinya buka Facebook, kalau lagi kumpul sama orang itu jadinya ikutan ngerokok. Atau kalau kumpul lagi sama orang-orang itu jadinya kebiasaan makan manis lagi tadi misalkan, kalau Mbak Nina gitu ya. Jadi kebiasaan itu bisa berupa waktu, bisa berupa perasaan, atau bisa berupa orang atau komunitas. Karena itu kita butuh komunitas untuk kan kebiasaan baik, kebiasaan yang positif. Karena ternyata komunitas itu cue-nya ya, supaya kita melakukan sebuah rutinitas yang menjadi habits nantinya. Nah ini silakan, teman-teman coba ini dulu. Kalau nggak tahu when-nya kapan, susah untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu tadi. Nah nanti coba Bu Sri, tadi kalau yang marah terhadap anak, kebiasaan buruk terhadap anak yang berlebihan ini muncul ketika sih? Ini biasanya orang tua, saya juga mengalami, ketika merasa tidak dihargai anak nih. Nah, ketika merasa tidak dihargai anak langsung muncul
rutinitas pengen marahin mereka. Gitu ya. Jadi di dalam pikiran mereka tidak menghormati saya, ini saatnya saya memarahi mereka. Misalkan seperti itu. Dan ada reward, mereka jadi langsung tunduk, langsung nurut. Ada situ ya. Ada rewardnya itu jadi craving, jadi candu untuk marah-marah. Nah, ini yang bahaya. Padahal kan untuk mereka tunduk, caranya selain marah. Saya waktu itu ikut kelas parenting, ya marah itu udah cara ya, setelah sekian cara dicoba baru boleh marah. Ada rumusnya kayak gitu. Nah, kita nggak bahas itu, saya juga bukan ahli parenting. Nah, ini kita kan dulu, when-nya kapan? Bisa berupa waktu, perasaan, atau orang. Nah, ayo coba tuh dikenali. Tadi ya yang udah mulai menulis, hilangkan kebiasaan buruknya, coba kenali. Munculnya waktu apa, atau pas perasaan apa yang muncul, atau pas deket sama siapa itu jadi muncul. Mau dikenali dulu, saya kasih waktu. Supaya ini langsung aplikatif gitu ya. Saya kasih waktu 2 menit, kebiasaan buruk itu terjadi kapan? Monggo. Kalau dirasa privasi, nggak usah di chat, atau ya semuanya boleh lah, nggak apa-apa. Saya ngomel-ngomel di chat. Bu Sri Retno. Nah, untuk teman-teman yang melihat ini kesepakatannya jangan keluar dari forum ini ya, gitu. Apa kebiasaan-kebiasaan buruk yang muncul di chat, atau tidak usah di chat, monggo ditulis aja atau di handphonenya, silakan. Jadi saya melakukan kebiasaan buruk itu ketika apa? Coba verifikasi dulu. Saya langsung lanjut dulu aja ya. Clue-nya adalah bisa perasaan tertentu, atau bisa jadi ketika kumpul dengan orang-orang kayak gimana. Nah, itu clue-nya. Ini hal yang sama dengan kebiasaan baik juga sebenarnya sama. Kenapa kebiasaan baik itu muncul ada waktu-waktu tertentu, ada perasaan tertentu, dan juga ada orang tertentu di dekat kita sehingga muncul kebiasaan baik itu. Nanti rumusnya juga kurang lebih sama. Saya lanjut dulu untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, setelah kita tahu kapan, dibedah, dicari cue apa. Ini contoh, ini case-nya saya gitu ya. Saya menemukan, saya membuka Facebook itu pas kapan? Pas bangun tidur. Terus saya bedah nih, bedah bangun tidur itu emang saya ngapain aja sih? Oh, bangun tidur saya duduk sebentar, ngambil handphone, nyalain sinyal. Nih ya, jadi bangun tidur nggak langsung wudu, malah ternyata ambil handphone dan nyalain sinyal. Buka FB, IG, segala macam, baru malah wudu habis itu. Nah, ini kebiasaan buruk yang akhirnya saya rubah gitu. Kalau belum menyadari ini susah ngerubahnya, tapi kalau udah menyadari insya Allah jadi lebih mudah. Kita minta tolong sama Allah untuk bisa hal tersebut. Tadi ya, ini kan ini udah dibedah nih, bangun tidur, misalkan waktunya adalah bangun tidur. Nah, bangun tidur itu dispesifikin lagi, pas bangun tidur rentetannya ngapain aja, di yang mana yang Q. When itu belum jadi Q ya, when itu baru menyadari kapannya aja. Q adalah tanda yang akhirnya ngebuat kita menjadi ngambil Facebook. Kalau saya buka Facebook. Apa, ternyata dalam case-nya saya adalah ambil handphone. Nah, ambil handphone. Jadi, mana kalau itu dihilangin, gampangnya ya mengenali Q itu adalah kalau itu dihilangin, si aktivitas atau rutinitas buka Facebook jadi. Nah, itu apa? Ternyata ambil handphone. Kalau saya nggak ngambil tuh handphone, saya jadinya nggak buka Facebook. Gitu. Ya kalau saya nggak nyalain sinyal kan, nyalain sinyal kalau handphone-nya nggak diambil. Jadi saya mengenal ternyata Q-nya yang ngebuat saya jadi membuka Facebook itu adalah ambil handphone. Nah, ini penting. Rumus untuk menghilangkan habits buruk itu adalah, nah yang ketiga nih, persulit Q-nya. Nah, ini ya. Jadi menarik sekali, ternyata ketika si Q itu jadi sulit, walaupun ada reward, itu nggak jadi habit. Ini menarik ya. Saya ulang ya, jadi kalau si Q-nya alias tandanya itu dipersulit, dan tandanya itu sulit, walaupun ada reward, jadi malas dan nggak jadi habit. Oke, contoh ya. Contoh misalkan, taruhlah tadi, saya mau saya mau buka Facebook. Atau tandanya adalah ngambil handphone. Ini saya langsung coba praktek,
Coba deh handphonenya saya masukin laci, lacinya dikunci, kuncinya saya pindahin tempat lain, which is Lupa lagi nih. salah. Iya, jadi lupa. Jadi salah. Nah, kalau di buku tuh bahkan, titip aja sama siapa kek, sama istri atau sama anak, biarin mereka yang tahu. Kalau kita udah butuh baru tanya di mana kuncinya. Nah, ini sangat ampuh ternyata. Bahkan di awal, fase awal tuh saya cuman naruh Facebook-nya kan tadinya ada di menu di luar tuh, di widget handphone, itu dalam folder, jadi mesti buka folder buka folder, baru ketemu Facebook. Nah, itu saya persulit tuh nyari Facebook-nya, itu jadi buka Facebook-nya. Ngelihat handphone karena nggak langsung kelihatan logo Facebook, nggak mencet tuh, gitu. Itu jadi lebih malas karena sulit. Ini sudah ada penelitiannya. Begitu juga ternyata pengen merubah kebiasaan buruknya jadi kebiasaan habits baik, misalkan pengen makan buah-buahan, tapi dia naruh buahnya dalam posisi yang sulit, gitu. Ditaruh di kulkas, udah gitu di belakang, dan depannya malah snack yang manis-manis. Nah, ini akan cenderung malah lebih sering snack-nya ketimbang ngambil buahnya, karena susah ngambil buahnya. Jadi ini menarik ya, ternyata sederhana rahasianya. Walaupun ada reward-nya, sulit. Diri kita cenderung akan membatalkan habits tersebut. Nah, semakin sulit, semakin jadi dibatalin sama dia. Rumusnya banyak sebenarnya, tapi dalam kesempatan waktu yang singkat ini saya ambil beberapa saja. Kalau Yang baik gimana Mas Chandra? Kenapa? Kalau kebiasaan baik, Nah, tinggal dibalik, dipermudah. oh dipermudah. Nah, jadi buah itu nggak usah ditaruh di kulkas ya, kecuali buah-buah yang ini ya, buah-buah yang bisa basi gitu. Taruh sebelah meja tidur atau taruh sebelah meja belajar. Kita lagi belajar, buah di sebelahnya. Jadi gampang. Yang ditaruh, nah ini kan contoh saya, snack-snack itu ditaruh di lantai 2. Snack-snack itu ditaruh di lantai 2, jadi butuh effort banget. Itu kita keluarin kalau emang pengen nonton bareng-bareng anak-anak, baru kita keluarin gitu. Jadi buat momen-momen spesial baru dikeluarin, karena ada males ngambilnya. Ya ketika snack itu ditaruh di ruang TV, snack itu ditaruh di meja makan. Nah tadi Mbak Nina, tadi habis makan langsung makanan manis, mungkin makanan manisnya itu gampang kelihatan ini coba tips yang pertama persulit, taruh aja atau, minta anak yang ngumpetin, terserah dia ngumpetin di mana, tapi anak malah aneh-aneh ya, malah lebih basi, tuh apa dan lain segala macamnya. Persulit cue-nya. Ada juga bahkan orang kan sampai untuk yang punya tekad kuat, sampai udah nggak manis belinya buah terus, jadi mau nggak mau dia terpaksa makan tuh buah. Nah ini ketika kita tadi ya, mengulang 2 kali, 3 kali makan buah, 4 kali makan buah dan kerasa enak, itu malah jadi terhadap buah nantinya. Jadi, balik lagi habits itu adalah tentang yang diulang. Yang penting kita mau yang positifnya dan menghentikan yang negatifnya. Caranya gimana ini? Persulit cue-nya kalau yang negatif. Positif, permudah cue-nya. Jadi misalkan baca buku, ya ayo sekarang rak bukunya mulai tuh. Atau beberapa buku ditaruh di, sebelah TV misalkan, ruang TV. Nah, remote TV-nya dimasukin laci biar nggak nyalain TV. Nggak nyalain TV pakai remote, malah jadi pakai handphone canggih nih, handphone bisa nyalain TV. Nah, yang menariknya adalah kita hidup di zaman yang segala sesuatunya dipermudah aksesnya. Wah, ini bahaya kalau kita tidak mengenal ilmu ini. Karena itu kita harus minta tolong juga sama Allah untuk dijauhi habits-habits yang buruk. Gampang banget, cue-cue buruk itu gampang banget untuk keluar saat ini. Maaf gitu, misalkan kayak buat orang tes ke video porno gitu, atau jadi ngelihat makanan apa, di YouTube makanan-makanan yang luar biasa gitu ya kalau kan, bikin bolu coklat ala anak kos gitu ya. Itu bikin bolu kan dipermudah sama dia. Di rice cooker, model rice cooker doang sama Milo dan Oreo, ini nggak apa-apa bahas makanan yang lagi puasa. Ini yang, manis semua dan murah, jadinya malah ke-trigger untuk melakukan itu, gitu. Atau bahkan ya buah aja jadi pakein yogurt, ditambahin susu, ditambahin gula, tambahin waduh jadi sayang banget tuh buahnya. Nah, ini kembali lagi, karena itu persulit cue-nya. Kalau misalkan kita terus coba dipahami, kapan jadi pengen makan manis, contoh ya, kita makan manis,
Coba Mbak Nina cek, mungkin gara-gara abis ngelihat tayangan di YouTube, bikin snack 2 menit ala kos-kosan apa misalkan gitu, atau bikin snack ala kafe apa dengan mudah. Habis ngeliat itu kita jadi nyobain bikin, enak ada reward, keulang 2, 3 kali, udah deh jadi habit. Nah, jadi caranya gimana? Misalkan ya unfollow, YouTube yang bikin tips-tips kayak gitu, yang baik-baik. Baik, misalnya ya JSR lah, banyak sekarang ya, Dokter Zaidul Akbar. Nah ini, itu tentang gimana kita, tips untuk menghilangkan habits. Yang ketiga nih, persulit cue-nya. Saya lanjut, keempat, edukasi ulang craving-nya. Nah, kan kita ada craving tuh, craving mengidam-idamkan di kebiasaan itu tadi. Nah, ini cara mengedukasi ulangnya gimana? Ini rumus, pola linguistik. Tambahkan saya pikir. Nah, ini rumus yang pertama itu yang paling atas ya. Tambahkan saya pikir. Karena jadi rata-rata kita jadi craving hal tersebut, kita punya mindset yang tidak tepat mengenai sesuatu dan itu adalah fakta. Padahal cuma pikiran kita, ini kan beda ya, pikiran kita sama belum tentu fakta. Ditambahkan kata saya pikir, contoh-contoh. Kan saya pikir 1 Q itu 2, ternyata contoh kan saya pikir Q-nya itu kan bangun tidur. Saya pikir bangun tidur itu craving-nya adalah, apa tadi, buka handphone. Sorry. Perhatian. Iya, perhatian gitu ya. Jadi saya pikir, perhatian itu saya pikir itu untuk mendapatkan perhatian. Ternyata ya itu cuma pikiran saya doang. Nah, buat dapat perhatian masih ada cara-cara lain. Nah, itu tambahkan kata saya pikir. Jadi tadinya kita anggap fakta, memang bukan fakta, cuma anggapan kita bahwasanya itu fakta biasanya gitu. Itu kita tambahin kalimat saya pikir supaya dia mulai shifting tuh, kalau istilahnya di NLP udah mulai goyang si belief-nya. Tambahkan kalimat, oh cuma pikiran saya doang. Jadi contoh yang lain, saya pikir untuk menghilangkan stres, untuk melepas stres dan penat itu makan makanan manis misalkan. Jadi ya tambahin ini cuman pikiran aja. Bisa jadi cue-nya, bisa jadi rutinitasnya yang kita rubah. Bisa yang berikutnya, pola yang kedua, untuk memuaskan craving itu nggak harus melakukan, itu juga bisa yang lainnya. Jadi contoh misalkan untuk mendapatkan perhatian itu ya nggak mesti cuman buka Facebook aja, bisa kok dilakukan dengan hal yang lain. Main sama anak-anak misalkan, atau justru ya mengunjungi tetangga, tapi ini lagi pandemi ya, social distancing dulu. Jadi ya manfaatkan betul dengan keluarga, misalnya menelpon keluarga atau bahkan ya manfaat. Itu kan kita kalau buka Facebook kan ya, sekali buka Facebook itu bisa sampai 15 menit, 20 menit. Sekali game itu ya 20 menit sampai 30 menit. Kenapa nggak dimanfaatin malah buat nelpon keluarganya gitu, atau yang dan main sama anak. Jadi untuk, mendapatkan perhatian atau si reward-nya tadi, untuk craving yang kita inginkan, ternyata ada lain ya. Caranya itu bisa apa, ini kita mencoba menemukan cara-cara lain untuk bisa, memuaskan itu. Atau tadi case-nya marah, untuk bisa dihormatkan craving-nya adalah pengen dihormati oleh anak. Nah, untuk bisa dihormati anak ternyata bisa cara lain, yaitu adalah apa? Nah, kalau kemarin sempat kita bahas ya, Bu Sri Retno, adalah dengan memperbanyak tabungan, aktif dengan anak, itu sempat kita bahas. Jadi intinya adalah mencari cara lain. Nah, ini kita edukasi ulang craving-nya, supaya otak kita mulai mikir, oh iya, jadi punya mindset barulah, bahasa gampang, terhadap si habits yang buruk itu tadi. Karena kalau nggak ada mindset baru ya bahaya juga, kita udah, tadi di sini ya, mempersulitnya, tapi tidak mengedukasi mindset-nya. Gampangnya bahasanya gitu deh, tidak mengedukasi mindset-nya, tidak terlalu kuat. Nah, ya jadi dua-duanya nih, cue-nya dipersulit, mindset-nya dirubah. Sama juga kalau cuma mengubah mindset tapi masih dekat, itu juga susah. Walaupun kita mahir mengelola mindset, nah ini juga, teman-teman NLP kan biasa gitu ya, state-nya tapi masih dekat sama, itu
sulit itu, godaannya besar. Kecuali udah jago banget mindset. Kalau itu Q-nya dipersulit, mindset-nya dirubah. Gabungin aja dua-dua rumus tersebut. Yang kelima, desain habit baru. Jadi untuk mengganti itu kita harus punya kegiatan lain. Untuk menghilangkan habits yang buruk ya kita masih punya kegiatan lain yang menggantikan hal tersebut. Contoh ya, tadi sempat disebutkan merokok. Merokok kan craving-nya pengen kreatif, pengen bebas, menghilangkan penat. Nah, itu kita mesti habit baru. Untuk menghilangkan penat yang dibutuhin saat cue ngerokok muncul apa, nah itu kita mesti desain habit baru. Ini makin kuat tadi ya, yang dengan dipersulit cue ini udah susah, jadinya si habit buruk muncul. Kita edukasi ulang mindset kita juga susah, habit buruknya muncul. Ditambah yang terakhir biar makin kuat, desain habit baru. Jadi kita nggak fokus lagi dengan habit buruk yang lama, kita fokus dengan habit yang barunya. Toto ini masih ada waktu nggak? Masih ya? 3 menit. Cukup nggak? 3 menit. Ya, cepat. Oke. Tips menumbuhkan habits yang produktif. Tadi ini kan udah ya. Aturan 2 menit. Nah, jadi kebanyakan pengen tuh langsung sempurna. Apa? Menulis 10 halaman sehari biar jadi bukunya. Waduh, luar biasa. Ya bagus lah kalau punya tekad seperti itu. Hanya seringkali ini berakhir dengan Jadi kalau Atomic Habits adalah beberapa orang yang bisa kayak gitu, cuma nggak banyak. Saya pribadi nggak bisa yang model kayak gitu. Saya modelnya yang Kaizen yang pelan-pelan gitu, pelan-pelan asal kelakuan, pelan-pelan asal kelakuan apa tuh? Pelan-pelan yang penting nyampe lah intinya gitu. Pelan asal kelakuan. Kayak kebiasaan saat ini yang saya bangun itu kan kebiasaan olahraga. Push up salah satunya gitu ya. Itu sekarang kan rutin tiap hari minimal 30 lah, minimal 30. Awalnya itu cuman saya ngebangun, ya udahlah 5 gitu, 5 jadi 7, naik ke 8, balik lagi ke 5, awalnya kayak gitu. Tapi setelah rutin, lama-kelamaan jadi 30 sampai 50 juga, gitu. Jadi aturannya 2 menit. Karena kenapa? Ini, mana tadi? Nah, kebiasaan harus ada dulu sebelum bisa disempurnakan. Mau gimana mau disempurnain kalau belum ada. Orang kebanyakan concern-nya sempurna, gitu loh, baru diadakan mungkin gitu ya. Nanti dulu deh, sempurnanya nanti insya Allah disempurnakan juga. Kalau kita udah pantas Allah bantu sempurnain gitu kan. Yang penting ada dulu, contoh yang biasa baca, yang penting ada dulu baca salaman dulu deh, 1 paragraf dulu. Ngesetnya pakai aturan 2 menit. Kapan sih kita 2 menit maksudnya yang kalau kita lakukan 2 menit selesai. Nah itu insya Allah otak tidak mempersulit jadinya. Tuh tentukan when-nya, ini akan lebih mudah. Nah ini saya langsung sini aja. Nah, tumpuk dengan rutinitas yang pasti. Jadi rumus adalah setelah rutin saya akan melakukan kebiasaan baru. Contoh, ini zaman belum puasa ya. Setiap selesai ngopi pagi saya akan push up 30 kali. Jadi si push up 30 kali itu saya tebengin dengan yang pasti. Apa? Itu adalah ngopi. Dan ini juga jadi semacam simbiosis mutual juga, jadi semacam reward ya. Reward ke diri saya boleh ngopi kalau udah push up 30 kali. Jadi ini cuman saya balik rumusnya. Yang pasti itu kan saya ngopi tiap pagi. Kalau pas lagi nggak puasa ya. Jadi setelah ngopi saya akan push up 30 kali. Nah, ini coba dimainkan untuk kebiasaan baru yang positif. Apa contoh yang lain? Yang pasti. Contoh mandi gitu kan. Atau jangan-jangan mandi nggak pasti juga, bahaya juga nih ya kalau mandi nggak pasti. Setelah mandi saya akan baca buku 1 halaman. Nah, itu aja dulu. Setelah mandi saya akan ya kalau yang olahraga 5 menit. 2 menit juga nggak apa-apa. Jadi jangan tergoda untuk otot yang langsung jadi, karena yang nggak bisa jadi otot kalau langsung. Gitu. Jadi tadi kebiasaan ada dulu baru disempurnakan. Nah ini untuk membangun kebiasaan habit positif, tumpuk rutinitas yang pasti, dan masih banyak rumus-rumus yang lain. Insya Allah di kesempatan yang lain lagi berbagi rumus-rumus itu. Enaknya mungkin kita buka tanya jawab dulu ya, atau masih ada waktu nggak Mas Okto buat tanya jawab? Iya, ada buat tanya jawab sebenarnya.
Ya, silakan monggo Mas Okto. Oke, monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh. Oke, sudah boleh di chat juga. Oh, Mbak Vicky kali ada yang mau ditanyain? Terima kasih Pak Okto atas kesempatannya. Tahu aja Bapak ini kalau saya mau bertanya. Enggak. Salam kenal Bapak. Siapa nih tadi lupa siapa? Andra. Ya, salam kenal Bapak. Kadang kebiasaan itu kan dipupuk karena lingkungan juga ya. Iya tadi ya. Q-nya orang. Sangat kendor, sangat subjektif sekali apakah itu bad habit atau good habit gitu kan. Nah, kalau faktor semacam itu siapa menjadi pengontrolnya Pak? Apa kita juga yang menjadi kendalinya dalam arti ya juga usah ngumpulin orang-orang itu. Orang itu yang selalu yang mana kita pergi orang-orang itu yang selalu ngintili kita misalkan seperti itu, atau yang sudahlah nggak mau saya sama orang-orang itu udah you bring me bad habits just to go misalkan seperti itu. Terima kasih Pak Okto atas kesempatannya. Monggo Mbak Vicky. Iya. Baik Bu Vicky, ini cukup menarik ya. Tadi kan Q bisa jadi orang. Jadi pemicu habits bad or good itu bisa jadi orang. Nah, terus gimana kalau ternyata itu bad? Misalkan anggaplah itu bad gitu. Itu gimana? Nah, ini kita ada dua. Yang pertama bisa kita lebih spesifikin lagi. Kapan ngumpul sama orang itu jadi bad habit? Nah, itu bisa lebih spesifik. Ketika udah mulai masuk jam sholat, ngumpul sama orang itu jadi bad habit. Karena kita malah jadi ngulur-ngulur sholatnya. Nah, yang kita perlu hindari, ngumpul sama orang itu pas mau jam-jam sholat, misalkan. Karena mungkin orang itu masih punya pengaruh baik sama kita misalkan jadi update terbaru tentang lingkungan. Atau ya mau nggak mau kita harus saling bersosialisasi karena tetangga. Nah, jadi tadi yang rumusnya cara lebih spesifik kapan ngumpul dengan orang itu jadi memicu habit. Nah, pas itu aja kita hindari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, boleh misalkan bener-beneran ditinggalin secara full karena ternyata nggak ada positifnya. Mungkin bisa jadi juga opsi kedua itu bisa diambil. Atau juga cuman bahasa mudanya memilih teman dan memilih sahabat. Dijadiin teman aja yang kayak gitu, nggak usah dijadiin sahabat, itu juga bisa. Karena itu banyak tuh ada yang anfaedah kita mengikuti. Benar. Itu kan Pak bisa. Jadi untuk orang-orang yang anfaedah itu kita teman aja gitu ya Pak ya. Teman aja, benar. Jadi jadiin sahabat. Terima kasih. Kok senyum-senyum aja Pak Okto? Nah, salah satunya tuh kalau teman kami ngajarin itu aja itu, dan ternyata benar ya. Grup WhatsApp yang unfaedah itu makan energi. Makan energi. Minim-minim kita nggak setuju sama dia jadi kesel gitu. Dan itu aja kan nyembuhin kesel itu butuh waktu. Kalau kemarin ikut yang emotional management butuh waktu kan. 15 menit lah, 10 menit sampai 15 menit. Jadi better di leave aja kalau memang ternyata unfaedah terus. Tentunya yang bentuk aplikatifnya adalah beberapa grup WhatsApp. Beberapa ya, silakan diidentifikasi lah. Identifikasi. Kok yang lain mungkin? Cak Sun? Masih ada nggak Cak Sun? Kalau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, Mbak Upen? No? Nah, Mbak Upen mau nanya. Nanya Mas. Ya, namanya kan biasanya kalau kita mau membentuk menghilangkan atau membentuk habit baru gitu kan kita perlu nanya why-nya nih ya Mas ya. Kalau di proses ini nih kita taruh why mana ya Mas ya? Kenapa sih gitu harus? Kalau di proses ini why-nya diedukasi ulang craving-nya, Mbak. Saat edukasi ulang craving sekaligus aja ditambahin why-nya boleh. Sebenarnya kalau mau enak diedukasi ulang craving, istilahnya kita ya pakai NLL aja. Edukasi ulang craving-nya. Oke. Jadi sekaligus menyelaraskan gitu ya. Iya, sekaligus menyelaraskan. Kalau mau sebenarnya gini, kan tantangan kedua adalah tahu dari mana itu produktif atau bad habits. Jangan pengen kita hilangin tapi ternyata malah produktif. Pengen kita adain tapi ternyata malah bad. Ini kan perlu dirumusin lagi. Kalau mau enak kita mesti tahu dulu misi hidup kita apa, visi tahun ini mau ngapain. Nah, dari situ jadi lebih menilai mana yang harus kita habits mana perlu kita ganti,
mana yang kita munculkan jadi lebih objektif. Main tebak-tebak buah manggis gitu jadinya. Enaknya sekalian di situ sih. Jadi kalau mau kita masukin why, mau dirunutin gitu ya. Kita desain dulu misi kita supaya ketemu why-nya. Baru identifikasi mana habits yang perlu dimunculkan, mana yang perlu dihilangkan atau dikurangi. Kalau begitu. Baik. Thank you Mas Andra. Jadi kelihatan linknya. Untuk ngelengkapin tools NLP. Ada lagi teman-teman yang lain? Udah cukup? Kayaknya sudah nggak ada lagi Mas Andra. Jam berapa Mas di 6.23, hampir setengah 7. Oh, hampir setengah 7. Oke, baik. Oke, nggak ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, terima banyak Mas Andra apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapat dari Mas Andra kita coba terapkan untuk kebiasaan baru ataupun menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik. Ini kalau melihat dari slide-nya Mas Andra kayaknya masih ada yang lain ya. Nah, mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi kalau Mas Andra masih ada waktu. Nah, kita doakan Mas. Ini sih, terakhir ini kalau mau. Mau dibahas ini? Boleh. Oke, ini habis ini udah habis beneran. Nah, ya. Yang terakhir kalau memang mau 14 hari. Jadi biasanya saya buat games kayak gini dengan coachee, orang yang di coaching itu ya. Nah, itu yang ini nih yang paling awal, yang pertama nih. Habit, smile tanpa senyum. Cuman titik mata. Apa sih nih ya, smile tanpa senyum. Muka orang gitu ya, tapi kita nggak bisa tahu dia senyum atau murung. Nah, jadi saya ini di print aja tuh ada 14 bulat kayak gitu. Nah, kita kan udah ngerancang habit dia apa yang mau diulang-ulang secara daily. Kalau dilakukan, dijadiin kasih senyum. Yang kedua ya. Ini kalau dia melakukan. Kalau dia nggak melakukan, jadiin murung. Nah, ini silakan dicoba. Itu seru banget gamesnya. Karena ketika kita ngasih murung buat diri kita, itu rasanya nggak enak banget. Saya sendiri nyobain kan sebelum dikasih ke coachee. Wah, itu sampai ngebela-belain dan cenderung kadang konyol gitu ya. Maksudnya, kita ngebela-belain jadi push up cuman gara-gara nggak pengen dapet murung, which is kita yang buat sendiri gitu ya. Which is kita yang buat sendiri, ini sangat menarik sekali. Jadi ini ibaratnya kalau sering dibilang adalah alat penjaga komitmen. Kita punya bagaimana kita memonitor si habits tersebut agar beneran jadi habits. Tadi kan kata kuncinya habits itu harus diulang ya secara rutin baru dia jadi habits. Nah, ini biasanya 14 hari deh. 14 hari itu udah mulai kerasa kok enaknya dan jadi kita ada rasa kehilangan kalau itu malah nggak dilakukan. Silakan bikin nih, bikin tuh kayak gini. Itu pakai kalau mau gampang pakai laptop gitu. Kayak stiker reward gitu ya Mas Andra ya. Iya, kayak stiker reward. Kayak kalau kita kalau ya anak kan gitu kayak stem kayak gitu ya. Stem. Kayak stem. Nah, cuma kan kalau pakai stick ya boleh pakai stiker juga boleh. Kalau saya lebih senang ini, nggak tahu ini ada sensasinya aja tuh. Cobain. Ngasih murung ke diri sendiri tuh rasanya berat banget gitu. Jadi kalau dalam 2 hari berturut-turut bahkan 3 hari berturut-turut dapat murung tuh udah nggak pengen lihat kertasnya gitu. Wah, gitu. Dan besok benar-benar ada nimbulin efek jerak. Padahal ini game sederhana. Ini kan game sederhana ya. Jadi kita sering bilang ya alat penjaga komitmen. Ini sederhana. Saya belum pernah nyobain sih kalau yang model stiker itu dampaknya gimana Mbak Ulfa. Saya mainkan gamenya ini. Karena ya nggak buang-buang uang. Stiker ada modalnya lumayan ya, sayang juga.
Kalau anak-anak mungkin beda case nih kan karena saya berhadapan dengan yang dewasa. Dan ini ada satu game menarik gitu. Ada sebuah kepuasan sendiri untuk mengisi dengan senyum. Dan ada rasa ada rasa nggak enak sendiri ketika kita membuat murung. Dan terusnya saya selalu tekankan juga yang penting boleh kadang kita cheating 1 hari, jangan sampai itu 2 hari apalagi 3 hari. Jadi kalau udah mau hari kedua kasih murung, ayo bangkit mau gimana pun caranya. Dan dahulukan habits yang mau kita bentuk itu di pagi hari deh. Biar nggak kelewat-lewat kan gitu. Lebar entar aja malam, tahu-tahu malam bablas, kasih murung lagi. Biasanya kita coba settingnya di pagi aja. Habits yang baru kita mau coba setting itu di pagi. Kalau memang memungkinkan. Mungkin ini Mas Okto udah beneran habis nih slide-nya. Sudah ya berarti ini Mas Andra ya? Iya udah Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Andra, teman-teman semua sudah ngobrol-ngobrol bincang ilmu sore ini. Insya Allah besok masih ada lagi kegiatan bincang ilmu. Belum tahu siapa yang jadi pembicaranya. Seperti saya, terkait masalah reading efektif ya, sharing aja nanti mana proses membaca aktif gitu. Oke gitu teman-teman semua, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan besok insya Allah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Okto, makasih Mas Andra. Sama-sama semuanya. Selamat berbuka puasa. Selamat berpuasa. Terima kasih banyak ya Mas Andra. Sama-sama Mas Okto. Waalaikumsalam Mbak Ulfa. Makasih udah kesini dari jauh-jauh dari Jogja loh. Jauh-jauh dari Jogja ke Taiwan enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya lagi merumuskan ini Mas Okto jadi program 30 hari membangun habits produktif. Nanti insya Allah kalau memang sudah jadi saya umumkan untuk ngebantu ada daily-nya gitu. Ada daily hari pertama tuh ngapain sih, hari kedua ngapain. Menarik Mas Andra. Bareng dan lain segala macam. Masih dalam tahap penyusunan gitu ya. Dalam tahap penyusunan doakan bisa segera rampung. Mari kita doakan teman-teman semua mudah-mudahan dan diberikan semangat. Itu yang penting ya. Itu yang penting untuk ngerampungin. Menuntaskan. Bikin alat habits dengan menjadikan itu habits buat saya. Habitsnya ya itu dibentuk habits gitu ya. Ngerampungin 30 hari membentuk habits. Ini ya udah ada sebenarnya beberapa, tinggal bagian menyusunnya aja kan yang butuh effort. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Bikin formnya juga kan takes time ya. Menyusun. Keahliannya Mas Okto ini sebenarnya. Mari kita berkolaborasi. Bikin apps Mas. Bisa dibantu nanti kita bantu apa gitu. Bikin aplikasi Mas. Oh aplikasi itu ada Mas Damar loh di sini. Oh iya Mas, ada Mas Damar. Saya bisa lagi ini kalau udah keluar-keluar. Yaudah, yuk Mas Okto, rekan-rekan dari teman-teman Taiwan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih udah mau bersama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Siap, terima kasih Mas Andra. Di IG, di Facebook. Ya, siap. Assalamualaikum. Facebook udah penuh sih mungkin di IG ya. Juga buka Facebook sebenarnya, lebih sering buka IG ya. Oke. Walaupun IG-nya jarang diisi. Nagih 30 hari memulai. Iya Bu, ayo Bu, monggo ditagih biar cepet jadi. Insya Allah habis lebaran tuh launching. Nanti teman-teman bolehlah nyobain gimana. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.